Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Bersama saya Vivi, di video kali ini kita akan membahas materi informatika kelas 10 bab analisis data. Adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami bahwa data dapat dikoleksi secara kontinu dan otomatis melalui berbagai perangkat. Yang kedua, memahami aspek privasi dalam pengumpulan data. Dan yang ketiga, memahami data yang terkumpul dalam jumlah besar yang dapat ditransformasi, digeneralisasi, dan disederhanakan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian analisis data. Yang kedua, memahami cara pengkoleksian data secara kontinu dan otomatis melalui berbagai perangkat. Yang ketiga, melakukan berbagai cara pengumpulan data. Yang keempat, mengoperasikan dan melakukan pemrosesan terhadap data yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang visualisasi data. Oke, langsung aja ya kita masuk ke materi. Untuk pembahasan analisis data akan dibagi ke dalam 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian analisis data. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang ketiga, privasi dan keamanan dalam publikasi data. Yang keempat, memproses data berupa angka. Dan yang kelima, visualisasi data. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih pengertian analisis data itu apa sih? Dimulai dengan definisi data itu sendiri. Menurut kbbi.kemdikbud.go.id, data adalah informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. Sementara menurut Adianata Lubis, data adalah fakta-fakta yang menggambarkan suatu kejadian yang sebenarnya pada waktu tertentu. Berikutnya yaitu definisi analisis data. Menurut Taylor, analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Sementara menurut Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Oke, berikutnya adalah pembahasan teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan berbagai cara atau teknik, umumnya dikenal dengan 3 cara. Yang pertama yaitu angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain sebagai responden untuk diambil jawabannya. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap keadaan atau situasi dari subjek penelitian. Dan teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada narasumber. Oke, tadi sudah teknik-teknik untuk mengumpulkan data. Berikutnya kita akan bahas tentang privasi dan keamanan dalam publikasi data. Pada saat ini, dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di dunia digital, tentu keamanan semakin dibutuhkan, terutama menyangkut data pribadi. Pertama-tama kita cari tahu dulu ya definisi dari data pribadi itu apa sih? Menurut kbbi.kemdikbud.go.id, data pribadi adalah informasi berupa nama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya yang berkaitan dengan individu hidup yang dapat diidentifikasi. Jadi, suatu data dikatakan data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu si pemilik data. Sebagai contoh, deretan nomor telepon di kertas kosong. Ini yang kita sebut dengan data. Akan jadi berbeda kalau di kertas itu tertulis nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut. Nah, data itu disebut dengan data pribadi. Kenapa jadi berbeda? Karena dengan adanya nomor telepon dan nama pemiliknya, maka data itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi si pemilik data. Saat ini pemerintah sudah menyusun rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia. Pada RUU tersebut, data pribadi terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu data pribadi yang bersifat umum dan yang kedua data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sementara data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.
Kenapa hal ini menjadi suatu yang penting? Karena telah terjadi banyak kebocoran data pribadi yang sangat merugikan. Apalagi saat ini di era digital di mana pengguna internet juga banyak meningkat dan hampir semua aktivitas membutuhkan data pribadi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi juga harus ditingkatkan. Karena masih banyak masyarakat yang memiliki sosial media juga mencantumkan nomor telepon pribadi, berikut juga dengan data-data privasi lainnya. Hal itu dapat mengakibatkan terjadinya peluang kejahatan siber. Jadi, kenapa kita harus menjaga data pribadi? Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo menyebutkan 5 alasan penting kenapa kita harus menjaga keamanan data pribadi. 1. Menghindari terjadinya intimidasi online terkait gender. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk kekerasan berbasis gender online. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau bullying secara online. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti iktp yang disalahgunakan oleh oknum untuk melakukan pinjaman online hingga membobol rekening bank pribadi. Yang ketiga, menjauhi potensi penipuan. Yang keempat, menghindari potensi pencemaran nama baik. Dan yang kelima, menjaga data pribadi merupakan hak asasi dan privasi yang sudah tercantum dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 Pasal 17. Jadi, masing-masing dari kita memiliki hak untuk menjaga data pribadi kita. Berikut ini adalah beberapa kasus mengenai kebocoran data pribadi yang telah terjadi di Indonesia. Oke, poin pembahasan berikutnya yaitu memproses data berupa angka. Untuk memproses data yang berupa angka perlu digunakan suatu program. Program pengolah angka sering juga disebut spreadsheet. Menurut Ferry dan Lenny, spreadsheet merupakan program aplikasi yang bentuk dokumennya memuat data dalam bentuk baris horizontal dan vertikal. Program pengolah angka berfungsi untuk membuat tabel data. Berikutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan rumus yang dapat diterjemahkan ke dalam bentuk grafik ataupun ke dalam bentuk database. Poin pembahasan yang terakhir yaitu visualisasi data. Menurut kbbi.kemdikbud.go.id, visualisasi memiliki dua arti. Yang pertama yaitu pengungkapan gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan, peta, grafik, dan sebagainya. Dan yang kedua, proses pengubahan konsep menjadi gambar untuk disajikan lewat televisi oleh produsen. Sedangkan data memiliki definisi yaitu informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. Jadi dapat kita simpulkan visualisasi data adalah penyampaian informasi dengan menggunakan bentuk gambar, grafik, tulisan, dan sebagainya. Kenapa sih harus ada visualisasi data? Mari kita lihat kedua gambar ini. Keduanya merupakan penyajian dari data yang telah dikumpulkan dan diproses. Kedua gambar ini memiliki informasi yang sama namun disajikan dengan bentuk yang berbeda. Kira-kira bentuk visualisasi mana yang lebih cepat dipahami oleh audiensi? Visualisasi dengan menggunakan grafik batang atau yang disajikan dengan menggunakan tabel? Pada laman changingminds.org disebutkan kemampuan seseorang untuk mengingat suatu informasi berdasarkan apa yang didengar sebesar 10%, sementara dari apa yang mereka baca sebesar 20%, dan dari apa yang mereka lihat sebesar 80%. Artinya, kita lebih mudah mengingat sebuah gambar dibandingkan dengan deretan teks. Dan karena itu, data visual dapat membantu kita dalam mengingat dan mencerna informasi. Untuk membuat visualisasi data harus disesuaikan dengan jenis data yang akan ditampilkan. Beberapa bentuk yang umum digunakan yaitu yang pertama dengan menggunakan teks. Jika data yang ditampilkan hanya memiliki sedikit angka, tentunya kurang sesuai jika menggunakan bentuk diagram batang, garis, ataupun donat. Maka data cukup ditampilkan dengan menggunakan teks yang sederhana namun menarik dalam sisi visual. Yang kedua yaitu tabel. Ada beberapa data yang memerlukan angka sebenarnya untuk ditampilkan. Dengan menggunakan tabel, data yang disajikan akan menampilkan angka yang sebenarnya dibandingkan dengan menggunakan grafik. Yang ketiga yaitu diagram garis. Untuk data yang bersifat kontinu atau berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu, diagram garis merupakan pilihan visual data yang paling tepat, sehingga dapat dilihat perubahan dari data yang ingin ditampilkan. Yang keempat yaitu diagram batang. Bentuk ini umumnya digunakan untuk menunjukkan suatu perbandingan dari beberapa variabel yang berbeda. Yang kelima yaitu diagram pie. Diagram ini digunakan untuk menampilkan total persentase yang harus mencapai 100%, di mana setiap potongan pie akan menampilkan ukuran-ukuran tertentu, dan jika dijumlahkan akan mencapai total sebesar 100%. Yang keenam yaitu diagram donat.
Diagram donat tidak jauh berbeda dengan diagram pie. Bagian tengahnya bolong seperti kue donat. Diagram donat memungkinkan bila seorang penyaji data ingin menampilkan data dari rentang waktu yang berbeda. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang ketujuh yaitu peta. Peta juga dapat digunakan sebagai media visualisasi data. Peta sangat efisien untuk menampilkan informasi secara geografis, misalnya pendistribusian barang atau karyawan, wilayah penjualan, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis grafis visual yang dapat digunakan untuk kebutuhan visualisasi data. Dengan visualisasi data, kita dapat melihat tren atau pola dalam suatu data, sehingga dapat dilakukan analisis atau pengambilan keputusan dari penyajian data tersebut. Pertimbangkan chart apa yang akan digunakan untuk mendukung presentasi kamu agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Oke, sampai di sini pembahasan bab analisis data. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.